Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore, kita hari ini ingin melihat ya bahwa kemarin Tuhan memberkati pelaksanaan dari donor darah. Kemarin itu ada seorang dokter ya yang beribadah di kita juga di sini dari Rumah Sakit Darmais, dan dia berkata bahwa ini persediaan untuk darah itu sangat terbatas, sangat kurang karena musim puasa begini. Rekan-rekan yang muslim kan agak kesulitan untuk donor ya, sedangkan donor dari orang Kristen itu sangat sedikit. Jadi mau diadakan donor darah di Jakarta, lalu dalam waktu seminggu kita coba umumkan dan ternyata antusiasnya cukup banyak begitu ya. Saya melihat ini ya saudara, puji Tuhan ya bahwa kita bisa ikut serta di dalam bagaimana membantu ada kebutuhan yang benar-benar real di luar sana dan kita menjawab kebutuhan tersebut. Boleh tanya di sini apakah ada yang sudah pernah donor darah? Karena kemarin waktu di survei banyak sekali ternyata yang memang sudah usia 40, 50 itu belum pernah sama sekali begitu. Memang tidak terlalu banyak ya, mungkin karena di sini itu juga secara sosialisasi dan terlalu sedikit mungkin. Apakah di sini ada yang pernah donor darah sebelumnya? Oh, ternyata cukup banyak di sini ya. Oke. Kemarin untuk mendorong orang-orang untuk donor darah, ada beberapa yang mencoba encourage ya. Oh, donor darah itu bagus loh. Karena ketika darah kita keluar dan tubuh kita dipaksa untuk memproduksi darah-darah yang baru lagi begitu. Jadi baik gitu. Walaupun itu bagus ya untuk mendorong kita jadi berani ya, karena kita tahu ya untuk donor darah ada jarum panjang masuk, tebal, panjang gitu ya. Terus ditanya berapa liter yang diambil, enggak berapa liter ya saudara, cuma 350 sampai 500 gitu. Lalu juga ada proses ceknya begitu, ada umurnya 17 sampai 50 yang boleh dan tidak ada darah tinggi, tidak ada ini gitu. Dites juga waktu tes ternyata kan dari 150 hanya 116 yang bisa ya. Dan setelah itu juga sebenarnya ada 50 atau 70 orang yang ditolak karena waktu dites HB-nya terlalu rendah atau HB-nya terlalu tinggi. Mungkin marah-marah sebelum datang gitu, darah tinggi gitu, nggak bisa diambil darahnya gitu. Nah, saya rasa bagus, walaupun bagus itu mengencourage orang ya, manfaat-manfaat. Tapi saya rasa cara kita untuk mengencourage orang untuk donor darah adalah yang lebih baik adalah yang memang menyatakan ada kebutuhan di sana. Sehingga kita waktu memberikan itu bukan karena ini baik buat saya loh, tapi kita mau memberikan walaupun ini sakit, walaupun ini mungkin tidak nyaman, tapi kita mau memberikan karena betul-betul ada kebutuhan yang real di luar sana begitu. Kemarin memang cukup banyak yang golongan darah tertentu begitu. Siapa yang golongan darah A di sini? A ya. Ini ulangan suka dapat A ya. Gitu ya, A. Yang B? Oke, yang C? Nggak ada ya C ya. Yang AB. Ini yang agak langka AB biasa. Yang O? Oh ya, O paling banyak ya. Waktu ditanya ya saudara, Tuhan Yesus tuh golongan darahnya apa? Saudara tahu gak golongan darah Tuhan Yesus itu apa? Gak tahu ya? Saya duga mungkin O. Lalu ada yang bilang, kenapa O? Karena O itu yang paling generous, bisa memberi kepada semua. Tuhan Yesus kan darahnya untuk semua orang. Gitu ya. Ya teologis sih. Tapi kalau saudara lihat nanti lagu nomor 4 ya. Lagu nomor 4 ini memberitahu kita golongan darah Tuhan Yesus itu O. Nanti di refrennya ya. Oh darah yang kudus, darahnya penebus. Ya tentunya bukan ya. Tetapi mengencourage saudara, nanti kita GRI mencoba untuk mengadakan golongan donor darah ini secara berkala sehingga menjadi berkat yang lebih rutin, bukan hanya sekedar ada kebutuhan mendadak lalu kita berespon, tapi kita boleh melakukan secara rutin ya, setahun 3 kali. Jadi saudara, kita di KU sore ini mayoritas adalah di dalam generasi yang lebih muda. Sedangkan kalau kebaktian 1 itu banyak sekali
Mandarin ya, kebaktian Mandarin lebih banyak orang-orang yang lebih usia tua gitu ya, agak kesulitan untuk mendonor darah. Kalau kita yang lebih muda, kita bisa memberikan, ini adalah boleh memberikan ini ya, hadiah kehidupan. Benar-benar orang yang mendapatkan itu boleh mendapatkan kehidupan juga. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Keluaran 2, kita akan melanjutkan eksposisi kitab Keluaran yang berjudul hari ini kita membahas tentang an Exodus before the Exodus gitu ya. Ini kita mau membaca tentang Exodus secara personalnya dari Musa. Mari kita baca bergantian. Saya akan membaca Keluaran 2 ayat yang ke-11, saudara yang ke-12 sampai yang ke-22. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sana, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah, Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri yang asing." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah sekarang waktunya firman-Mu juga membaca kami. Biarlah kami boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai umat-Mu sepanjang zaman. Engkau menyertai Musa, Engkau menyertai bangsa Israel, dan Engkau tetap menyertai setiap dari kami di zaman ini dengan cara yang unik dan berbeda-beda untuk menggenapi maksud dan rencana-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ada metafora-metafora yang kita bisa pakai ya. Kalau misalnya kita membaca firman Tuhan, metafora itu membantu kita mengerti dan memahami sesuatu yang kita lihat dan kita baca. Nah, kalau kita lihat buku ini, Alkitab ini sebagai buku esai yang menjelaskan prinsip-prinsip teologis, gitu ya, menjelaskan poin-poin teologis, maka kalau kita melihat ada pengulangan-pengulangan, kita akan lihatnya, loh ini kan sudah dibahas di bab-bab yang lalu, kenapa dibahas lagi gitu. Kita melihatnya ini seperti pengulangan yang redundant, yang tidak terlalu penting. Kita akan melihatnya ini sebagai buang-buang space. Kita akan melihatnya sebagai ini penulisnya copas gitu ya. Kok ngulang-ngulang, kurang bahan ya. Tapi kalau kita melihatnya ini sebagai misalnya sebagai metafora musik, lagu ya saudara. Dan ketika kita nyanyi lagu, kita menyanyikan refrainnya berulang-ulang, itu kan kita akan melihatnya memang sebagai ya memang biasa begitu, pengulangan yang terus-menerus yang membawa keindahan di dalam metafora musik gitu. Dan bahkan kita akan melihat seringkali pengulangan itu makin lama makin memuncak sampai menjadi crescendo yang menjadi puncak di akhir gitu. Dan sebelum crescendo biasanya ada prelude ya yang sudah mempersiapkan kita masuk ke dalam pengalaman puncak tersebut. Nah, waktu kita membaca kitab Keluaran,
kita kan seringkali langsung ingatnya di Exodus. Exodus yang paling puncak itu ya, yaitu ketika bangsa Israel melintasi lautan yang terbelah. Tapi sebelum sampai kepada pengalaman puncak tersebut yang dilalui oleh bangsa Israel, ternyata kita melihat sudah ada prelude sebelumnya ya. Ada hal-hal kecil ya, encounter mini yang Tuhan siapkan yang mirip seperti pengalaman puncak tersebut gitu. Tuhan mempersiapkan 2 kali ya personal exodus oleh Musa. Saudara gini, Musa itu kan kisah hidupnya bisa dibagi menjadi 3 periode ya. Dia kan hidup 120 tahun. Kalau dibagi 3 kan 0 sampai 40 tahun, lalu 40 sampai 80 tahun. 40 tahun pertama di istana, 40 tahun kedua di padang gurun Midian, 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Nah, kita sering mendengar 3 kali, 3 tahapan kehidupan Musa ini, kalau misalnya Pak Tong atau beberapa komentator Alkitab menggambarkan sebagai kisah hidup Musa sebagai 40 tahun yang pertama, dia digambarkan I am something. Dia merasa hebat, dia merasa bisa melakukan banyak hal. Tapi kemudian dia gagal, lalu 40 tahun yang kedua dikatakan I am nothing. Dia merasa dia paling rendah, dia tidak bisa apa-apa. Lalu baru yang ketiga Tuhan memimpin dia dikatakan God is everything. I am something, I am nothing, lalu God is everything. Nah, saya ingin mengambil dari angle yang sedikit berbeda di dalam 3 tahapan kehidupan Musa ini, saudara. Yaitu adalah setiap kali di awal 3 tahapan ini, saudara akan melihat ada Exodus. Yaitu di awal, yaitu di titik 0 ya, umur 3 bulan. Ada Exodus, Musa keluar maksudnya dari hampir mati dibuang, lalu masuk ke dalam istana, lalu di umur 40 di sini ya, dia keluar dari istana menuju ke padang gurun Midian, melarikan diri. Lalu umur 80, dia benar-benar eksodus membawa bangsa Israel eksodus keluar dari Mesir. Nah, 2 pasal pertama ini ya, keluaran pasal pertama dan keluaran pasal kedua, ini menceritakan eksodus yang pertama dan kedua dari Musa. Yaitu ketika dia bayi dan juga nanti ketika dia sekarang melarikan diri yang kita akan fokus hari ini. Nanti eksodus yang besar-besarannya adalah nanti setelah 10 tulah ya, baru kita melihat itu puncaknya. Tetapi apa yang nanti terjadi besar-besaran nanti, kita akan melihat sudah ada cicipannya. Itu seperti eksodus melintasi lautan, itu seperti main course, menu utamanya. Tapi sekarang kita diberikan cicipan-cicipan seperti snack, cicipan awal yang mempersiapkan kita masuk ke dalam situ ya. First Exodus ini ya saudara, yaitu bayi, mengingatkan kita kan melodi yang kita pernah dengar di Garden Story, di kitab Kejadian ya. Perintah untuk beranak cucu, penuhi bumi, dan itu yang menjadikan Firaun itu begitu marah, lalu ingin membunuh semua bayi-bayi ini. Dan kita melihat ternyata di dalam pemeliharaan Tuhan ada satu bayi yang berhasil Tuhan keluarkan dari ancaman Firaun, dari ancaman maut, berhasil keluar, dan bukan hanya keluar, tapi juga masuk istana. Nah, ini cicipan-cicipan yang kita lihat gitu ya, bahwa sudah ada melodi-melodi yang kita pernah dengar di kitab Kejadian, sekarang muncul lagi di kitab Keluaran gitu. Seperti kemarin kita misalnya membahas tentang kebangkitan. Kalau kita cukup familiar, kita sering membaca Alkitab, dan kita bisa melihat ada hint-hint dari penulis Alkitab yang ingin kita kembali kepada melodi-melodi awal yang ada di dalam biasanya kitab Kejadian. Karena itu rencana awal Tuhan. Misalnya ya, wanita-wanita datang pada hari pertama minggu itu, datang ke kubur dan mendapati kubur itu kosong. Dan ada sinar terang yang bercahaya. Saudara, ring a bell, saudara connect kepada apa di dalam kitab Kejadian. Itu adalah hari pertama. Tuhan menciptakan terang ya. Tuhan menciptakan terang, dari kegelapan muncullah terang gitu ya. Dan ini seakan-akan di hari pertama kebangkitan itu ya,
momen Paskah itu seakan-akan adalah hari penciptaan ulang, new creation yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Let there be light di dalam kitab Kejadian. Sekarang let there be light-nya adalah di dalam kebangkitan Kristus. Paskah kebangkitan adalah ketika gelap berubah menjadi terang, ketika kematian dikalahkan menjadi kehidupan, kekalahan menjadi kemenangan. Kalau kita bisa familiar, kita akan melihat melodi-melodi yang pernah ada di kitab Kejadian sekarang dipakai ulang untuk menyatakan satu ritme atau satu lagu yang baru. Dan ini yang kita lihat gitu ya, ketika di Kejadian di mana ular berhasil menipu wanita, di kitab Keluaran di sini yang terjadi adalah sang ular, yaitu Firaun, itu tidak berhasil memperdaya wanita-wanita. Justru kita pernah membahas ya, 5 wanita ini ya, 2 bidan dan juga mama dan kakaknya Musa, serta juga anak-anak putrinya Firaun gitu. Mereka semua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, untuk eksodusnya Musa dari kematian membawa kepada kehidupan kembali. Ini eksodus yang pertama. Eksodus yang kedua adalah saudara, waktu kita melihat sekarang Musa berumur 40 tahun. Dan kita melihat tadi ya, kita membaca dia memukul seorang Ibrani dan membunuhnya, lalu kabur ke timur dan menghabiskan 40 tahun di sana. Kalau secara singkat nanti seringkali kita mendengar khotbah-khotbah ini adalah bercerita tentang bagaimana Musa itu mendahului waktunya Tuhan gitu ya. Memang sih kita bisa ke arah situ ya, dia mendahului waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan, tapi penulis tidak memberikan judgment ya, tidak memberikan judgment Musa salah dan yang lain, karena kalau kita mau lihat secara garis besar, yang Musa lakukan itu melodi yang ditampilkan oleh sang komposer ya, bagaimana ada kesengsaraan orang Israel diperhatikan, ada Musa yang mengambil tindakan, ada orang-orang Mesir yang akan mati terbunuh, dan Musa meninggalkan Firaun ke timur mengembara 40 tahun. Itu adalah pengalaman yang akan dijalani oleh bangsa Israel nanti di 40 tahun kemudian. Jadi kita bisa melihat Musa ini semacam miniatur dari eksodusnya bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel mengalami eksodus, Musa diberikan cicipannya dulu. Dia diberikan pengalaman untuk satu saat bangsa Israel yang lebih besar akan mengalaminya. Lalu kita sekarang masuk ke dalam pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini dengan lebih detail lagi. Saudara, di sini kan eksodus yang pertama ya. Dia dari hampir mati menjadi bukan hanya hidup tapi bisa hidup di dalam istana. Itu pengalaman from zero to hero, kita berkata. Tapi eksodus kedua ini justru terbalikan. Pengalaman dari hero jadi zero. Nah, kita sukanya adalah membaca pengalaman-pengalaman yang from zero to hero biasanya ya. Kita suka tuh mendengar kisah-kisah inspiratif orang-orang yang dulunya hampir bangkrut, ternyata sekarang jadi milioner gitu ya. Dulu yang nobodies, sekarang jadi somebody. Dulu siapa itu? Colonel Sanders ditolak ribuan kali. Akhirnya sekarang wajahnya ada di seluruh pelosok dunia. Saudara pernah dengar ceritanya kan? Colonel Sanders itu umur 60 tahun ya, sudah hampir pensiun, uang pensiunnya sudah hampir habis. Lalu dia mencoba bertahan hidup dengan jual resep ayam spesialnya dia gitu. Tapi dia jual ke setiap restoran gitu ya, supaya setiap dolar yang berhasil dia cuma dapat 1 sen atau berapa sen gitu. Tapi dia coba tawarkan sampai 1000 restoran, 1000-1000-nya tolak begitu. Akhirnya dia coba sendiri dan ya kita tahu lanjutannya, sukses sekali. Nah, kita suka yang kayak begitu. Nah, kesaksian-kesaksian yang begitu kan menginspirasi orang ya, supaya kamu jangan gagal, jangan takut mencoba, terus mencoba gitu. Nah, ini kisah kehidupan, kisah yang biasanya sering dikutip untuk jadi cerita inspirasi atau bahkan orang yang mungkin diundang di dalam seminar atau dalam gereja untuk bersaksi. Tapi kita tidak suka cerita yang from hero to zero. Momen-momen keterpurukan.
Tapi hari ini kita mau fokus kepada momen zero-nya Musa. Ketika dia sudah paling sukses, sekarang sudah momen yang paling bawah ya. Agak susah lebih rendah daripada ini. Nah kita mau fokus ke sini. Nah Musa memulai karirnya sebagai pemimpin itu dengan ditolak. Saudara, susah ya menjadi seorang pemimpin, memulai karirnya itu dengan ditolak, dengan dipertanyakan otoritasnya. Kita tahu saudara, memang nggak banyak orang itu layak jadi pemimpin. Nggak banyak orang juga punya kemampuan untuk memimpin. Dan nggak banyak orang juga akhirnya jadi pemimpin. Lebih banyak mungkin pemimpin-pemimpin yang tertolak dibanding pemimpin-pemimpin yang berhasil gitu. Karena itu kita celebrate pemimpin yang berhasil. Karena begitu banyak lebih banyak yang gagal. Apakah Musa ini salah satu orang yang seperti demikian? Ditolak karena gak punya kemampuan, karena memang gak becus. Karena memang ya orang gak melihat ada yang bagus dari diri Musa. Ternyata enggak saudara. Justru kalau kita melihat Musa punya karakteristik seorang pemimpin besar. Dia punya bibit unggul, dia punya bobot yang mutakhir. Kalau kita bayangkan Musa itu punya resume ya. Resumenya itu sangat-sangat luar biasa. Coba kita list down beberapa ya, saudara. Bahwa kita akan melihat nggak ada seseorang pun di tanah Mesir, di orang Israel, yang punya CV, punya resume ini seperti Musa. Yang pertama saudara, dia bisa menceritakan tentang bagaimana dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang berkenan di dalam rencana Tuhan. Coba ya bayangkan, begitu banyak bayi-bayi yang mati, tapi hanya dia yang dipelihara Tuhan selamat. Semuanya generasinya dia, gak ada generasi yang selamat, hanya dia satu-satunya gitu ya. Dia punya divine providence of God gitu. Dan diadopsi oleh putri Firaun. Siapa lagi saudara yang punya kriteria seperti dia? Gak ada, hanya dia satu-satunya orang Israel yang bisa masuk istana. Yang lain itu ya di kampung, di lahan untuk bekerja keras sebagai budak. Dan yang kedua dikatakan Kisah Para Rasul 7 ayat 22 ya. Dicatat dia itu punya excellent education and training. Musa dididik di dalam segala hikmat orang Mesir dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini Stefanus ketika menjelaskan tentang Musa, dia menjelaskan Musa itu luar biasa. Musa itu dididik di dalam segala hikmat. Nantinya dia tahu strategi perang, dia tahu manajemen, dia tahu logistik, dia tahu astronomi, dia tahu sejarah dari orang-orang Mesir dan sekitarnya. Dia pernah masuk ke dalam library-nya orang-orang Mesir begitu ya. Dia dididik oleh mungkin dosen-dosen paling terkenal di dalam kerajaan Mesir. Dan dia punya loyalitas terhadap bangsa Israel. Mungkin kita bisa menduga-duga ya. Setelah 40 tahun tinggal di dalam istana, loyalitasnya Musa itu ada di mana? Apakah dia seperti di dalam film-film misalnya Ten Commandments atau Gods and Kings gitu ya. Benar-benar loyalitasnya adalah kepada Mesir, baru kemudian dia berganti pilihan atau baru mulai sadar. Kalau di Keluaran 2, sepertinya Alkitab ingin menggambarkan very clear begitu ya. Bahwa dia itu tidak lupa akan identitasnya. Mau menyatakan kita mungkin mempertanyakan loyalitas Musa, tapi Musa tidak. Dikatakan ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar, ia eksodus, mendapatkan saudara-saudaranya. Dia tidak bilang ya, ia keluar mendapatkan budak-budak Ibrani. Enggak, dia langsung berkata gini ya, Alkitab langsung mencatat, dia langsung mengidentifikasikan dirinya dengan budak-budak Ibrani itu sebagai saudara-saudaranya. Sampai 2 kali malah ya. Ketika seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Di kitab Ibrani saudara, itu dituliskan dengan lebih heroik lagi. Misalnya kita baca ya dari Ibrani 11. Dikatakan, dicatat demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun.
Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Alkitab cukup clear untuk menentukan Musa itu di kubu mana. Dia itu cukup clear, saudara. Dia itu sangat clear. Dia itu ada di kubunya orang Israel. Loyalitasnya jelas kepada umat Allah, bukan kepada Firaun, bukan kepada Mesir, bukan kepada putri Firaun. Dan berikutnya kita ingin melihat dia adalah seorang yang berani memperjuangkan keadilan. Saudara lihat ya, setiap kali dia melihat ketidakadilan, dia langsung turun tangan berjuang. Gampang dari kita untuk merasa benci dengan ketidakadilan yang kita lihat ya. Kita mungkin kutuk-kutuk Putin, kita kutuk-kutuk peperangan gitu. Kita benci kepada orang yang melakukan ketidakadilan. Tetapi sedikit yang benar-benar berani mengambil tindakan. Especially kalau tindakannya itu ketidakadilannya bukan terjadi pada kita, kepada orang lain. Dan gak ada hubungannya dengan kita. Apalagi kalau ketidakadilannya itu ketika kita turun tangan, ada harga yang harus dibayar mahal. Oh, kita mungkin pikir-pikir dulu, kita hitung-hitung dulu begini ya. Maka di pasal 2 ini, dalam 11 ayat ini kita lihat berulang-ulang. Atau lebih tepatnya 3 kali ya. Musa setiap kali lihat penindasan, dia langsung sing-singkan lengannya dan loncat. Loncat turun tangan. Dia melihat pertama kali, dia melihat orang Mesir menindas orang Israel. Dan dia nanti melihat sesama orang Israel dan juga nanti ya gembala-gembala yang menindas 7 putrinya Jethro, Reuel gitu. Dan itu ya, keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Ini sesuatu karakteristik dari jiwanya Musa, jiwa yang punya rasa keadilan yang tinggi. Yang terakhir saudara, salah satu yang kita rasa dia juga ini adalah keunggulan. Walaupun kita bisa lihat sebagai satu pergumulan juga, yaitu apa? Dual identity, dwi natur Musa ya. Dia sebagai putri Firaun, tapi juga sebagai putri orang Israel. Dia punya 2 pasport, kita bisa bilang ya, pasport Mesir sama akte lahirnya Israel, Yahudi. Dia berdiri di 2 kaki, dan sedikit banyak kita tahu 2 natur ini punya keuntungan. Saudara yang punya 2 pasport pasti punya keuntungan tentunya ya. Bisa 2 bahasa, bisa 2 tempat yang berbeda. Dan Musa sebagai pemimpin nantinya yang akan memimpin bangsa Israel, kalau dia punya pengetahuan akan Mesir, dia pernah di-train di Mesir, itu keuntungan besar sekali. Berarti apa? Dia tahu strateginya orang Mesir. Dia tahu seluk-beluknya yang terjadi. Dia tahu bahkan titik lemahnya orang Mesir. Seseorang yang pernah dari budaya sebelumnya akan lebih mengerti titik lemah budaya tersebut dibanding orang yang sama sekali belum pernah bersinggungan dengan budaya asing. Kita melihat orang yang lebih bisa menginjili orang dari budaya tertentu ya, misalnya budaya Chinese ya, yang sangat dipengaruhi oleh komunis dan ateisme begitu. Siapa yang lebih efektif menginjili orang-orang Chinese? Apakah kita yang belum pernah ke China, yang sepanjang tahun di Jakarta, atau misalnya Pak Tong yang asalnya dari China, pernah hilang iman juga, pernah memeluk keyakinan ateis dan komunis gitu ya, pernah menjunjung tinggi komunisme, lalu kemudian bertobat. Saya rasa pasti Pak Tong ya yang pernah mengalami hal tersebut gitu, atau Pak Ivan yang dari latar belakang misalnya gerakan karismatik gitu ya. Dan dia tahu praktek-praktek gitu, praktek-praktek yang pernah terjadi di gereja-gereja karismatik sebelumnya begitu. Lalu dia bisa lebih empati, dia lebih bisa meng-approach dengan approach yang tepat juga. Dan saya rasa ini yang dilakukan oleh Musa juga. Dia tahu apa yang terjadi di dalam budaya Mesir dan dia juga tahu apa yang terjadi di dalam budaya Yahudi. Nah, setelah kita list down semua tersebut ya saudara, ini resumenya Musa benar-benar resume yang mentereng ya, ngejreng. Yang
kalau kita bisa melihat, coba ada nggak orang lain yang lebih capable dari Musa? Coba cari di seluruh Mesir, ada nggak orang yang lebih punya kemampuan, lebih piawai, lebih mumpuni daripada Musa? Saya rasa nggak ada ya. Saya rasa mungkin Musa itu orang yang paling cocok untuk jadi pemimpin. Tapi kenapa Musa ketika dia memulai langkah pertamanya, yang dia dapatkan adalah penolakan. Kalau dia punya modal besar sekali untuk jadi pemimpin, tapi kenapa langkah pertamanya, karir pertamanya sebagai pemimpin yang dia dapati adalah penolakan, saudara. Kita lihat di sini ya, Musa keluar, Exodus pertamanya dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Dan yang dia lihat ada suasana perbudakan, dan dia melihat lebih detail lagi. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Beda sekali ya saudara, kalau saudara melihat hanya gambaran besar, perbudakan, sama seorang budak yang disiksa. Sama misalnya kalau saudara itu melihat peperangan di TV, begitu ya, saudara mungkin juga gemes gitu, dengan saudara melihat satu orang korban gitu ya. Orang yang lari dari Ukraine terus berdarah-darah hampir setengah mati, lalu saudara menolong dan dia mati di pangkuan saudara. Wah, itu pasti efeknya jauh lebih besar lagi. Dan ini yang terjadi. Musa bukan hanya melihat secara general, tapi dia juga mengalami secara pribadi ada penindasan seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani gitu ya. Memukul nih pakai kata yang agak mukulnya itu bukan pukul-pukul biasa, tapi pukul yang hampir mati gitu. Dan langsung Musa darahnya mendidih ya. Tapi dia tidak bersikap gegabah. Dia menunggu waktu, dikatakan. Dia menoleh ke sana kemari. Dia mengambil waktu yang tepat, momen yang tepat ketika tidak dilihat ada orang lain yang melihat. Maka dibunuhnya orang Mesir tersebut dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Musa ini orang yang planning, saudara. Orang yang tahu mengambil waktu dan momen yang tepat gitu. Beres, selesai. Jangan main-main sama saya. Mungkin Musa berpikir demikian. Kemudian keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Wah, ini lebih parah saudara. Kalau kemarin orang Mesir menindas orang Israel. Sekarang dia lihat orang Mesir menindas orang Israel menindas orang Israel. Sesama orang Israel berkelahi. Dan dia langsung ya turun tangan kembali dan dia bertanya kepada yang salah. Mengapa kamu pukul temanmu itu? Mungkin sambil menunjuk ke orang yang sudah terkapar di tanah. Tetapi jawaban yang diterima Musa tidak seperti yang diharapkan. Mungkin dia mengharapkan perkataan sorry atau dia mengharapkan perkataan yang lain. Tapi yang dia dapatkan adalah serangan balik. Dia tidak mengharapkan ada serangan balik. Dan dikatakan, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin dan hakim atas kami? Emangnya lu itu siapa? Lu pikir lu polisi? Lu pikir lu jaksa atas kami? Siapa yang angkat kamu atas kami? Musa bisa saja memberikan, ngelawan lu ya. Lu gak tahu gue siapa ya? Orang itu langsung berkata, gue tahu lu siapa. Lu adalah pembunuh. Kami hanya pukul-pukulan, tapi kamu sudah membunuh. Ini susahnya jadi pemimpin ya saudara. Susahnya kita kalau sebagai orang tua ya saudara. Kalau kita harus mendidik, kita harus memberikan disiplin. Dan ternyata apa yang kita lakukan tidak lebih baik dari orang yang kita pimpin. Orang tua harus menegur anaknya gitu ya. Kamu jangan berbuat kasar sama adik kamu, cubit-cubit sembarangan. Tapi papa lempar piring kepada mama. Wah, gimana ini bisa punya kuasa seorang orang tua bisa menegur anaknya kalau dia sendiri lebih kasar. Maka memang ada kalimat kan ya, jangan banyak orang mau jadi pemimpin, jangan banyak orang mau menjadi guru. Ingat kalau menjadi guru itu seperti ikat lehermu dengan batu kilangan. Bagaimana kita sangat berpotensi untuk menyesatkan banyak orang. Dan di sini ya, engkau itu pembunuh. Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ini repotnya saudara. Bayangkan ya, kalau nanti ada seorang mandor Mesir hilang, missing in action,
maka akan dicarikan ya. Kenapa mandor ini hilang? Lalu kemudian mayatnya ditemukan di dalam pasir. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa mulai bayangkan kira-kira apa yang terjadi ketika mayat orang Mesir itu ketemu dan tuduhannya akan datang kepada siapa? Tujuannya bisa akan datang kepada budak-budak itu ya. Maka mereka akan periksa CCTV, mereka akan cek saksi-saksi begitu. Lalu ditemukan ada 5 orang yang menjadi potensi untuk menjadi pembunuh dari mandor ini. Lalu 5 orang ini disuruh untuk mengaku siapa di antara kalian yang membunuh sang mandor. Nah, dari 5 orang itu, saya bukan. 5-5-nya berkata saya bukan. Tentu bukan mereka gitu ya. Lalu biasanya apa yang terjadi kalau tidak ada yang mau mengaku? Apalagi kalau budak-budak itu di mata orang Mesir, ya mereka hanya baterai. Mereka itu hanya tenaga kerja yang ya kalau sudah tidak berharga atau sudah lowbat, ya bisa dibuang, ganti dengan baterai yang baru begitu. Yang biasa terjadi adalah nggak ada yang mau ngaku, ya 5-5-nya dibunuh. Itu yang terjadi, saudara. Maka apa yang dilakukan Musa yang dia pikir mencoba menyelamatkan Israel, yang dilakukan justru mencelakakan Israel lebih lagi. Atau kalau Pak Tong berkata ya, strateginya Musa ini strategi yang bodoh gitu ya. Strategi yang dia pikir mau menyelamatkan orang Mesir dengan bunuh satu persatu. Dia coba pakai kalkulasi matematika ya. Kalau satu hari satu orang, dalam setahun bunuh berapa? 365. Mau sampai kapan bunuhin orang Mesir begitu? Maka Tuhan pakai cara royokan ya, kodian langsung gitu ya. Langsung semuanya disapu habis dengan lautan, bukan dengan bunuh satu persatu ala Musa. Jadi ketika di situ ya, yang bakal kena getahnya kan mereka semua. Tapi si budak satu ini tahu gitu ya, saya punya kartu as. Musa, aku tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Jadi mereka punya 2 pilihan. Oke, kami akan berjuang bersama-sama dengan engkau Musa. Walaupun ini pilihan yang sulit dan mungkin mati, tapi kami rela mati bersama-sama dengan engkau. Kami mengangkat engkau menjadi pemimpin. Atau yang kedua, enggak, bahaya. Lebih baik kami mengorbankan engkau. Jadi kalau ada masalah nanti ditanya siapa yang membunuh, kami akan keluar kartu as ini dan korbankan Musa. Dan itu yang mereka pilih. Mereka memilih untuk keamanan diri mereka dan menolak Musa. Maka kita melihat di sini tindakan penyelamatan Musa yang pertama ini gagal total. Bukan hanya karirnya dimulai dengan penolakan, nanti sepanjang pasal-pasal berikutnya ketika kita baca ya, seluruh kisah kepemimpinan Musa selalu identik dengan penolakan. Selalu identik dengan rebellion. Nanti dia memimpin bangsa Israel, setiap kali ada kesulitan, kurang air, kamu mau bunuh kami ya Musa dengan kehausan di padang gurun ini ya. Nanti kalau nggak ada makanan, kamu kenapa bawa kami keluar Musa padahal di Mesir banyak makanan. Nanti kalau menghadapi musuh, kamu mau bunuh kami ya, apakah tidak cukup banyak kuburan di Mesir? Aduh, susah hati banget jadi seorang Musa ya. Pemimpin yang sepanjang hidupnya itu ditolak terus-menerus, disalah mengerti oleh orang-orang yang dia pimpin. Nanti sampai satu saat ketika Tuhan panggil ya, Musa, aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa sendiri gak pede. Musa sendiri berkata, siapakah aku ya Tuhan? Siapakah aku? Siapalah aku gitu. Aku gak bisa apa-apa, aku ini orang yang berat mulut dan berat lidah. Musa sendiri sudah give up on himself. Dia sendiri sudah menyerah. Tapi satu hal yang indah yang kita bisa lihat. Tuhan belum menyerah sama Musa. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan-kegagalan yang paling bottom sampai kita pikir udahlah. Saya udah nyerah gitu ya. Saya udah gak mungkin bangkit. Sudahlah, saya udah terima status saya sebagai pecundang, sebagai orang yang gagal. Tapi belum tentu Tuhan selesai. Tuhan belum give up on Musa. Dia kembali memanggil Musa. Dan akhirnya menjadikan dia sebagai pemimpin. Oh ya, orang-orang Israel memang sih bawahan biasa nggak terlalu appreciate atasan ya. Bawahan memang biasanya suka menjelek-jelekan atasan gitu. Tapi tentunya kan orang-orang paling dekat itu yang support dong ya.
kakak adik Musa, kakak-kakak Musa tentunya akan fully support kan ya. Tapi yang kita baca juga Harun dan Miriam ternyata juga memberontak. Ternyata juga protes. Apakah Tuhan hanya berbicara lewat Musa saja? Jadi kita bisa lihat ya betapa Musa itu hidupnya susah ya. Sepanjang hidupnya itu penuh dengan penolakan dan pemberontakan. Dan Musa yang membunuh sekarang terancam dibunuh oleh Firaun. Kondisinya sekarang mengenaskan. Dari seorang yang di atas, sekarang dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dan sekarang dia juga dibuang oleh bangsa Mesir yang membesarkannya, dan bahkan berusaha membunuh dia sekarang. Dan dia harus pergi keluar ke negeri yang asing, 2 pasportnya tidak berlaku. Sekarang dia menjadi seorang yang stateless, seorang yang ditolak oleh Mesir dan oleh Israel. Dan being exiled, dibuang exile ke negeri yang asing. Kasihan ya Musa. Tapi kita melihat justru insiden menyedihkan ini ternyata dipakai Tuhan membuahkan satu hal yang positif. Yaitu apa? Yaitu membuat Tuhan mau memakai insiden ini untuk benar-benar Musa itu totally break dari Mesir. Kamu nggak lagi dual identity. Kamu itu sekarang benar-benar kosong gitu ya. Dan aku akan mulai mengisinya perlahan-lahan dari sekarang. Lewat mana? Lewat tanah Midian. Di tanah Midian ini, stateless dibuang oleh Mesir dan Israel, tapi diterima oleh Midian. Dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur, tidak ada kerjaan lain kan ya, selain duduk-duduk. Waktu Musa duduk-duduk, yang dia perhatikan adalah dia lihat gembala-gembala mengambil air, dan dia lihat ada 7 anak perempuan sedang menimba air. Setelah penuh air-airnya, ternyata ada gembala-gembala di belakang yang sudah mengincar air-air tersebut ya, supaya mereka tidak usah capek-capek dan langsung mengusir wanita-wanita tersebut. Sekali lagi darah Musa bergolak dan dia turun tangan lagi. Dan dia membela kaum-kaum yang tertindas. Padahal Musa bisa aja ya berkata, sudahlah gua gak mau ikut campur lagi, capek. Yang namanya memperjuangkan keadilan gak pernah di-appreciate tuh hasilnya tuh. Hasilnya gua harus terbuang. Hasilnya saya harus menanggung semuanya ini. Sudahlah, dia bisa saja berkata I don't care. Tapi Musa bukan orang demikian. Dia setiap kali melihat ketidakadilan, dia turun tangan. Dia bangkit menolong mereka. Dikatakan di sini ya, Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Menarik saudara, kata menolong mereka hanya muncul 2 kali di kitab Keluaran. 1 di sini, Musa menolong mereka. Dan yang kedua kali adalah dicatat nanti ya di pasal 14 ketika Tuhan menyelamatkan Israel. Seakan-akan penulis ingin menggambarkan, memberikan dua catatan ini ya. Sebagaimana Tuhan tidak bisa tidak turun tangan untuk menolong Israel. Ketika dia melihat bangsa Israel ditindas, dia mendengar, dia mengingat, dan dia memperhatikan mereka dan akan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Sudah dikasih cicipannya di dalam dirinya Musa yang juga tidak bisa tidak membantu orang-orang yang tertindas tadi. Dan dikatakan Musa kemudian diterima dengan baik oleh Jethro, tinggal menetap dan menikah dengan salah satu anaknya ya, mempunyai anak yang diberi nama Gershom, yang artinya adalah seorang pendatang di tanah yang asing. Dan itulah Musa. Tapi bukan hanya Musa, tetapi semuanya ini juga menggambarkan bangsa Israel. Saudara lihat ya, pengalaman Exodus mini and personal Exodusnya Musa di sini, ini menjadi miniatur pengalaman bangsa Israel. Ada konflik dengan Mesir. Mesir menindas, lalu kemudian ada yang membela, ada penghakiman, lalu ada Mesir yang harus mati terbunuh, lalu kemudian mereka bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, tetapi kemudian dikejar-kejar oleh Firaun dan mereka menetap sebagai pendatang di negeri yang asing selama 40 tahun. Sama persis apa yang Musa alami, nanti juga akan dialami oleh bangsa Israel secara lebih puncak begitu.
Tapi apa yang dialami Musa bukan hanya mengacu kepada apa yang akan dialami bangsa Israel. Sekarang kita mau masuk lebih lagi, saudara, yaitu adalah apa yang dialami Musa di sini juga akan dialami oleh Yesus Kristus. Menjadi foreshadow kepada Yesus Kristus. Oh, saya tahu, Pak. Ini berbicara tentang inkarnasi Kristus kan ya? Betul. Itu kita bisa amini gitu ya. Sebagaimana tadi ya, dia tidak mau mengidentifikasikan dirinya dengan kenikmatan Mesir, tapi turun menjadi sama dengan orang-orang Israel. Demikian juga Yesus turun dari surga, turun bersama-sama dengan umatnya. Tapi bukan hal itu yang ingin ditekankan di sini, tetapi ada satu setting ya saudara, yang kalau kita tidak familiar, kita tidak akan melihat kaitannya dengan Tuhan Yesus. Yaitu adalah di sini, Musa duduk di sumur. Kita tahu ya setiap tokoh savior, setiap tokoh besar pemimpin di perjanjian lama, itu adalah prefigure dari menunjuk kepada Kristus sebagai the final and ultimate savior di dalam Yesus Kristus. Tapi apa hubungannya Musa duduk di sumur? Nah, setting sumur ini nggak familiar dengan kita. Karena saudara tinggal buka keran langsung dapat air. Tidak ada yang menimba air di sumur lagi kan ya. Sumur itu apa sih? Tap water ya, dispenser gitu. Bukan saudara. Setiap kali setting sumur muncul di Alkitab, settingnya adalah cari jodoh. Jadi kalau mau cari jodoh itu di sumur. Karena Ribka dan Ishak dan Ribka itu waktu Abraham menyuruh hambanya mencari jodoh bagi Ishak di Mesopotamia, hal pertama yang si hamba lakukan adalah duduk di sumur. Karena apa? Karena nanti banyak anak-anak wanita datang menimba air, lalu pilih salah satu begitu. Dan dikatakan ya sang hamba diutus itu ketemu Ribka di sumur, dan kemudian membawa Ribka pulang menikah dengan Ishak. Dan lebih jelas lagi adalah Yakub dan Rahel. Yakub juga sama seperti Musa, dikejar-kejar. Tapi bukan dikejar-kejar oleh Firaun, dikejar-kejar oleh Esau yang ingin membunuhnya. Dia kabur ke negeri yang asing dan dia kecapean, dia duduk di sumur. Lalu dia menolong gembala wanita tersebut yang salah satunya sangat cantik yaitu Rahel. Dan Rahel pulang memberitahu kepada Laban, lalu Laban membawa Yakub pulang ke rumahnya dan mereka menikah. Dan kemudian Musa di sini. Sama kan ya? Ini settingannya tuh semua mirip saudara. Ada komponen-komponen yang mirip. Cuman bedanya adalah Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel khusus mencari istri sesama keluarga mereka. Mereka diwanti-wanti oleh ayah mereka ya, supaya jangan menikah dengan wanita asing. Abraham sampai suruh hambanya sumpah jangan mengambil dari wanita asing. Gitu. Sedangkan Yakub juga, aku tidak mau seperti kakakmu yang mengambil wanita asing. Tapi yang dilakukan oleh Musa justru adalah kawin dengan wanita asing. Beda dengan Ishak dan Yakub di sini. Tapi justru ini poinnya yang sama dengan Tuhan Yesus. Samanya di mana Pak? Kok masih belum ngeh ya? Samanya adalah ini saudara, elemen-elemennya sekali lagi ya. Pergi ke negeri yang asing dan jauh. Seorang pria pergi ke negeri yang asing dan jauh. Ketemu wanita di sumur, mengambil air. Lalu sang wanita pergi ke keluarganya dan nanti ada anggota keluarganya datang menjemput sang pria untuk dibawa pulang ke rumah. Dan di situ mereka menikah dan dua pihak dipersatukan di dalam pernikahan. Saudara coba membaca Yohanes 4. Ketika Yesus pergi melintasi di Samaria. Saudara kalau sudah tahu setting seperti ini ya. Yesus pergi ke Samaria. Sekarang Yesus seorang pria di tanah yang asing. Terus ketemu seorang wanita di sumur. Kira-kira settingnya seperti apa saudara? Saudara akan mengharapkan komponen-komponennya akan match up ya. Dan betul, perempuan mengambil air, lalu setelah perempuan itu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, perempuan itu pergi memberitakan kabar baik kepada orang-orang rumahnya, orang-orang sekotanya, dan mereka pergi menjemput Yesus.
Dan Yesus tinggal menetap dengan orang-orang Samaria selama 2 hari. Dan dikatakan apa? Kedatangan Yesus itu menyatukan, bukan dengan pernikahan fisik tentunya ya, bukan dengan perempuan Samaria, tapi Yesus datang dengan misi bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi datang untuk menjadikan segala bangsa miliknya gitu ya, bangsa-bangsa lain gitu. Ketika dia ditolak oleh orang-orang kepunyaannya, oleh orang-orang Yahudi, tetapi sama seperti Midian menerima dengan antusias Musa gitu. Di sini juga bangsa Samaria dan bangsa-bangsa lain menerima kabar baik kerajaan Allah yang dibawa Tuhan Yesus dengan antusias. Dan dia membawa misi penebusan kerajaan Allah datang bagi segala bangsa. Musa mungkin memang gagal di dalam misi pribadinya, tetapi Tuhan tidak gagal untuk menggenapi rencananya yang dikerjakan oleh Musa. Musa mungkin berpikir ya, sudahlah habis nasibku, sudah gak ada masa depan, this is the end. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan berkata no, this is not the end. Saya akan menggembleng kamu dulu 40 tahun, setelah itu setelah siap saya baru akan pakai kamu. Bagi Musa this is the end, bagi Tuhan this is new beginning. Maka dari itu jangan kita melihat segala sesuatu hanya dari fenomena di luar, tapi kita mau belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita melihat kita paling low, kita gak bisa lebih rendah lagi, kita udah di dalam kondisi yang sudahlah ini habis, the end gitu ya. Kita tertolak, kita ditolak, kita gak ada jalan keluar. Seakan-akan doomsday. Tapi justru mungkin itu masa trainingnya. Tuhan sedang merestorasi kita. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam rencananya yang kekal. Tuhan belum selesai dengan Musa. Bahkan dia baru mulai dengan Musa. Musa di dalam kacamata kudanya dia gak bisa lihat rencana Tuhan. Karena masih 40 tahun kemudian mendatang. Tapi setidaknya kita bisa belajar satu hal. Yaitu Tuhan sedang membentuk Musa dan Musa mengerjakan apa yang dia lihat sehari demi sehari. Ya dia harus gembalakan domba. Seakan-akan sia-sia ya. Semua training di Mesir hanya untuk gembalakan domba 40 tahun ini sia-sia gitu. Kita yang mungkin lagi berpikir, aduh hidupku sia-sia ya. Kayaknya kerja kantoran 9-5, apa hubungannya dengan pelajaran dengan master yang saya ambil di kuliah dulu begitu. Tapi mungkin justru ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang melihat, menggembleng kita untuk setia di dalam hal-hal kecil sampai pada waktunya kita sekali lagi dipanggil Tuhan untuk ikut serta di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan kita tidak melihat segala sesuatu hanya dari fenomena, tapi kita minta belas kasihan Tuhan, kita boleh melihat rencana Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat bukan hanya kegagalan Musa, tetapi kami boleh melihat di dalam kegagalan Musa pun Engkau berhasil menunjuk kepada pribadi Kristus yang tidak gagal untuk menjangkau bangsa-bangsa lain masuk ke dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kegagalan manusia tidak mungkin menggagalkan rencana Tuhan. Tapi biarlah kami boleh ikut serta di dalam rencana Tuhan dan kami mau mengerjakannya di dalam kesetiaan. Kiranya Tuhan yang pakai apa yang Tuhan percayakan di dalam tangan kami sekarang ini, di dalam situasi hidup kami sekarang ini. Dan kami boleh belajar minta belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh semakin peka melihat pekerjaan Tuhan dan kami boleh ikut serta lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.